Ke kuntilanak yang ada di sini, tunjukkan interaksi. Mbak Kunti, Mbak Kunti. Mudahan aja suara itu masuk ke kamera kita, suara. Maka sini berterbangan seperti kayak susuk-susuk itu berterbangan. Rambutnya panjang, bapaknya besar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua pemirsa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, kita mau lihat lokasi di sekitaran tanjakan, tapi di sana terdapat pohon jambu air gitu. Karena sih menurut informasi yang beredar di masyarakat gitu ya, di sekitaran jalan itu sering banyak gangguan-gangguan. Jadi ini lokasi kita itu sedang berada di area jalan jalur mau ke Gunung Guntur ya gitu. Dimana nih untuk orang yang sering mendaki mungkin ya, tempat ini sering dilalui ya, udah asing lagi ya mungkin ya. Jadi gangguan-gangguan yang sering terdengar di sekitar sini, sering ada penampakan sosok kuntilanak, dan di samping ada gangguan dari kuntilanak itu, ada juga suatu hari pendaki yang melewati area sini, khususnya di tanjakan nanti yang di sana itu sering mogok ya. Itu wallahu alam sih, itu apakah ada gangguan dari mereka atau karena ada faktor jalan yang licin ya Allah. Insyaallah ya, di samping kita udah melakukan penelusuran siang ini, insyaallah kalau kita sehat, lebih sehat dan cuaca mendukung, insyaallah kita akan meneruskan untuk penelusuran malamnya ya. Ya, kita lihat lokasinya di depan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang kebun ya, siapa tahu ya kita bisa gali-gali informasi tentang tempat ini dengan akang itu ya. Nah, kita beranikan diri untuk bertanya ke dia, itu lagi beres-beres kebun ya, untuk memulai bertani ya, mungkin karena sekarang ini sudah mau memasuki menanam tembakau ya di daerah sini. Mungkin ini akang lagi bersiap-siap ya. Assalamualaikum Kang. Mohon maaf Kang, ganggu waktunya sebentar ya. Kamu di mana? Saya di bawah ya, di Panjiwangi gitu ya. Jadi mau kan ada aya berita nu beredar di dia, di sini tuh sering ada gangguan dari sosok kuntilanak itu. Apakah itu benar gitu? Alidi itu kan tuh anu pas tanyakan kan. Oh, itu nu yang pohon dekat di bawah pohon itunya, pohon jambu air itu ya. Oh,
itu pas tanyakan pas pada nanya. Oh ini belok nya. Pas pada nanya kereta di tempat itu jamu air gitu. Air tempat gitu. Tapi Akang sendiri pernah lihat penampakan atau cuman Akang informasi doang gitu? Pan abi mah alhamdulillah ya. Ngan abi kan abi nunjuk sok nya ada di kebon gitu. Geser ieu kami uwi tabu 5 subuh, kami berangkat ke kebon tabu 5 subuh. Geser eta nu ninggalan ka dinya teh. Oh, jadi aya wae nya gitu. Orang anu pas mau ke sana ya. Kalau dia kewenehan itu jadi Nah, itu keanehan. kewenehan itu ada bukan ya kewenehan lah kalau di kebetulan ya. Kalau ada Kebetulan jadi ada empakan jadi kebetulan, tapi Akang sendiri belum pernah kita tahu gimana. Paling sekolah batan abi mah. Iya, kami itu kami menuju keanehan, kami menuju damel ke kebon ka luhur juga. Iya. Oh, bener. Mohon emang rada sok seueur ti payun teh nu paling ngadaki gitu kan kasana ya teh dibuka pendakian teh kesenayan lami gitu nah awal dibukana Jalur pendakian kan asal mah sanes ka jalur tadi ya pangitnya anu kapal itu terang teu nu tihanap nu pasti pertigaan kapal kaler. Oh iya yang di jalan Kapas dan Alit yang terus jalan lurusnya ya. Kan kan apa idenya, apa guys? Sami sih di tracknya oke. Ya jalan nu angker apa idenya oke. Oh iya. Makanya di alihkan kapal dia gitu. Nah, dialihin ke sebelah sini ya mungkin jalannya ya. Dialihkan ke kapal dia gitu. Dialihkan kapal dia. Nah, terjadilah mau ngadaki ka dia pamenu perpasangan atau pamenu nyaros nu kontra lah apa namanya juga nggak balabat keleweng kan ini kalau sempatnya kan leweng kami di lupas ke Gunung Guntur kan dia kesempatan leweng kan di kami nyarios sompral atau kumaha. Nah mungkin meredan anu di kalinya teh atau kumaha jadi enggak suka tersep enggak suka ya mungkin nah, kalau berbicara sompral ya. Jadi dia tak serupan sering di payun mah gitu. Oh iya ya. Hatur nuhun ya Kang untuk informasi nanya. Hatur nuhun. Jadi sekarang saya mau melihat lokasinya ke sana ya. Ya besok tinggal ada lah kapal gitu. Iya. Tapi nuju pamangin nuju garawan ya. Iya ya. Ya terima kasih ya. Hatur nuhun Kang. Saya. Ya kita lanjutkan untuk ke dekat tanjakan itu ya. Bismillah. Ini kan lokasinya memang kata Akang juga ini kan udah mau masuk ke arah kebun hutan ya. Jadi untuk yang berjalan ke sini apalagi orang pendaki kan biasanya dia itu pendatang ya. Terus ngomongnya ngawur, sompral gitu ya dia. Makanya mungkin di sini nggak suka ya. Untuk akses ke sini ya, ini lumayan jauh dari pemukiman masyarakat. Ada mungkin sekitaran 3 atau 5 km lah dari kampung ke sini ya, ke lokasi kita ini, ke jalan mulai ke Gunung Guntur ini. Ini mau ke Gunturnya via Cikahuripan ya, lewat pos Cikahuripan. Harus masuk sini karena ini walaupun jalan biasa ya, tapi kan untuk makhluk gaib di sini ya, tujuannya kita ke sini kan mungkin dia udah sangat tahu ya tujuan kita ke sini mau apa. Jadi saya dari sana tadi pas dekat itu kayak ada debar-debar gitu ke sini.
Beda lagi dengan orang yang tujuannya cuma lewat doang gitu, kayak nggak ada apa ya sini. Kalau maksud tujuan kita mau menyusur malam atau mau malamnya ke sini, ini badan udah lumayan ya ada energi gitu. Jadi yang sering ada penampakan itu di atas pohonnya ini, di atas pohon. Jadi orang yang kalau subuh tadi subuh atau yang lewat sini ada kelibetan yang berwarna putih ya. Tapi itu sering dikaitkannya ke orang-orang di sini sebagai sosok kuntilanak gitu. Ini energinya lumayan dari sebelah pohon ini. Mungkin saya karena kurang persiapan ya. Ini memang untuk energi dari pohon ini, karena ini tempat tinggalnya, bisa jadi. Itu dekat dengan area sekitar itu, lumayan juga energinya. Nih badan gemetar dan muka kayak pucat juga. Bang, untuk energi di sini lumayan masih ada energinya gitu ya. Yang saya takutkannya kan, jadi kalau ada sosok kuntilanak di area tersebut, pasti yang dampingnya itu ada ya, atau suaminya itu ada ya, sosok genderuwo itu. Jadi untuk ada seandainya dia bikin rumah di sini jadi rumah ya, kalau dia udah ada rumahnya di sini, udah menetap di sini, nah suaminya itu juga ada dekat di sekitar sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua pemirsa ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa melanjutkan untuk melakukan penelusuran malam ya di jalan yang mau arah ke Gunung Guntur ini ya. Seperti yang telah kami bicarakan ya, tentang pas tadi siangnya kita nyampai lokasi tempat ini ya. Alhamdulillah malam ini kita bisa turun ya ke sini ya. Segitu juga kan Babe udah ke depan sana ya, melihat situasi pada malam ini ya. Kata beliau, memang ya di sini ada kayak gangguan-gangguan ya. Assalamualaikum. Untuk malam ini gimana nih Beh keadaannya sekarang ini? Ini belum nih, kita telusurin aja dulu jalan dari tapak menapak aja dulu ya. Karena tadi juga ada gangguan kendaraan ya. Itu tempatnya nih di pohon tuh. Di pohon itu Ya,
Oh, di pohon tadi dia Ya, juga di itu. sana juga ambil itu. Ya di situ deh. Oh, Tempat aslinya di situ, bukan di situ sebenarnya. Tempat duduk batu tuh, di batu itulah tempat dia tuh. batu yang itu. Itu ada batu tadi tuh. Oh, itu batu. Oh, Nah, batu itu dia tempat duduk. Oh, Ini yang usil di sini. Nah ini oh jadi dia itu tempat dia duduk. sering menempakinya di area sini gitu, Beh. Di sini dia mainnya ke situ. Ke yang pohon itu ya, yang Oh, tanjakan itu. ya jambu tuh. Yang tadi bilang ya, karena dia di jambu air sama pohon ini itu tempat dia itu. Hobi dia, tempatnya maka dia, ya. kuntilanak tuh hobinya di apukat sama jambu air. Itu paling hobi. Oh, karena mungkin di sini tempatnya datar ya, jadi mobil itu kayak nggak ada gangguan, tapi di sana gangguannya gitu ya. Iya, di sana. Di atas. Ya mudah-mudahan ya masalah ini bisa terpecahkan ya, terselesaikan. Ini Dia sebenarnya sekarang malah terbang ke sebelah situ dia. mana? Sana. Oh, sebelah kiri kita itu. Iya. Dia mantau dari sana tuh. Oh, ini kayak pohon-pohon rindang nih. Ini kayak Tadi ada dia di batu-batu. Ya tadi di situ dia. Jauh lumayan ini jaraknya. Ada barang-barang 50 meter ya, yang ke tempat yang saya sorot ini. Tuh. Ini kayak batu ke atas. Ini pohonnya. Ya. Ini memang jauh ini ke sininya. Ya, kita ke depan aja ya. Ada rekomendasi dari warga ya untuk melakukan penelusuran malam di sini ya. Karena kan memang ada gangguan itu kan sangat meresahkan gitu. Ya nggak asing lagi lah bagi orang yang sering Ya, sohibul wilayah yang ada di tempat ini. arah Gunung Guntur ya, tentang jalan ini ya, karena ini jalur akses ke base camp Cikahuripan melewati sini ya. Di sini kuntilanaknya kuntilanak tahu dari mana nih? Bingung saya juga belum tahuan. Oh, apakah korin atau apa gitu Iya. ya? Ini kita udah mau sampai ke Tanjung. Ada yang terbang ya. Dengar nggak? Seperti ada sayap. Prak ketok prak. Itu kunti. Jadi yang ganggu di sini itu sosok kuntilanak. Yang mulai itu ya. Benar ini kuntilanak ini. Masih ini jalannya bebatuan sih, sehingga kan mobil juga mungkin agak susah ya untuk naik ke sini ya, tambah lagi gangguan itu. Coba kamera dipantau di situ apa ada sedikit orb apa enggak itu, karena pohon ini beda. Perhatikan kamera. Karena di sini simpang 3. Ini jalan keluar, ini simpang. Jadi kayak 3. Pohon pas di sini. Jadi tempatnya. Wah, pohonnya. Nah, kuntilanak yang ada di sini. Tunjukkan interaksi kuntilanak atau pocong atau apa, coba. Yang suka mengganggu warga, yang suka bikin orang kesurupan. Wujud maujud, sir, jat, sifat, hujjatullah, padat,
Ayo. Abah tunggu di sini. Pantasan ya simpang. Oh jadi biangnya di sini gitu Pak ya? Dia? Sering nunggunya gitu. di atas. Oh di pohon itu ya. Ini kan rindang Coba ya. lihat kamera. Itu untuk kondisi sekarang dia terbang-terbangan atau gimana Pak? Iya. Dari Dari- satu ke pohon-pohon yang tadi sana, malah dia pindah karena sudah agak mulai rame. Dia sudah menggeser. Itu suara dari apa tuh Pak? Saya. Ini lakinya malah mau turun nih. Gundurwo. Oh, ada lakinya. Oh iya, setiap ada kuntilanak pasti ada gundurwo. Karena dia sepasangan. Maka orang nggak tahu. Ini udah simpang 3. Ini pintu, ini seperti palang dia nih, gerbang. Ini satu. Nah, di sini laki, di sini istri. Oh ini kayak gerbang emangnya. Tuh, ini jalan. Pantasan nggak kuat. Nah, di sini ini simpang. Secara nggak langsung ini simpang perapatan. 3. Nah, ini dari pohon ini ke pohon ini. Seperti pintu masuk, pintu keluar, pintu jalan. Nah, jadi gerbang gimana tuh Pak kira-kira? Atau gerbang mau masuk ke wilayah suatu wilayah gitu? Iya, seperti tempat dia begitu memang. Rumah alam dia. Gitu. Cuman sekarang dia sudah menggeser ini. Ke sebelah mana? Ke sebelah sana tadi dia. Oh, Yang tadi shoot bunyi suara ke sana gitu. binatang. Nah, itu di sana. Yang di tempat saya bilang ramai. Dia udah nggak di sini, dia meninggalin di sini. Kayaknya ada orang yang bisa yang ini. Yang magar gitu atau gimana? Bukan magar, ngusir. Supaya pindah gitu. Oh iya. Tapi untuk Dengar nggak tadi? Dengar? Hah? Marah. Genderuwo tuh. Kalau sendiri jalan di sini pasti ketemu sama dia. nampakin dia. Iya. Tapi dia masih mengganggu orang juga gitu. Bisa jadi iseng dia. Karena dia kalau kuntilanak nih setiapnya suka dengan laki, jadi setiap laki lewat dia ganggu, ketawa dia. Mbak Kunti, kemana? Keluar tuh. Kita bicara dulu. Kalau enggak kamu saya pindahin, saya angkat nih, pindahin. Ayo. Dengar mau dipindahin, tak. Ya, ada responnya. Dia namanya Mila. Oh, udah ada interaksi begitu dari dia. Iya. Ada alasan mengganggu orang, kenapa gitu Bah dia?
orang suka ngomongnya cabul atau ngomongnya apa gitu. Oh, sembrono gitu ya. Iya. Jadi kalau anak-anak ini yang daki suka ngomongnya semeraut gitu. Ya, sembrono gitu ya, Ya. sembarangan. Tapi aslinya dia gimana gitu, Beh? Ya, jadi dia menampakinya kepada orang-orang yang iseng gitu atau Iya. Heeh. Jadi pas lagi sialnya itu orang ketemu dia tuh pagi, sebenarnya dia bukan mau nakutin orang, Ya, ya. cuman orang pas kebetulan melihat ya gitu. Karena orang itu secara ini Sompral itu omongannya. bukan sompral, yang orang tani ini bukan sompral, nama orang kebun kan. Pas lagi apesnya ngelihat dia, Oh. dia apes, Iya. tapi orang yang itu Sama-sama apes lah. enggak, malah dapat keberkahan ngelihat dia sebenarnya. Oh, tahu, jadi tahu wujud. Makhluk Dia gaib yang itu. apa saya katanya, maka dia bilang saya melihat bangsa kamu, saya sial gitu. Ya, kalau dilihat gitu ya. Jadi dia langsung cuma nyurup ke orang gitu. Jadi yang melihat dia dapat rezeki, kalau istilah pandainya, kalau istilah apanya naiklah gitu. Heeh. Jadi sini memang benar pemirsa di sini, cuman sekarang di sini dia sudah nggak ganggu sebenarnya, udah nggak. Nah, Jadi dia sekarang malah pindah ke yang tempat aman. yang Yang tadi itu dia. nggak diinjak sama manusia, jarang Ya, diinjak lah. nah, jauh diinjak. Heeh. Ini juga kejadiannya udah lama, bukan Ya, kemarin-kemarin. kejadian-kejadian. Iya, sudah lama. Heeh. Jadi yang kasih informasi itu udah 10 tahun atau 6 tahun ke belakang gitu. Jadi bukan sekarang-sekarang. Mhm. Jadi dia sekarang sudah pindah. Ya, tapi mungkin masih tetap kan rumor masyarakat Ya, kan rumor. masih ada kan gitu kan tentang tempat ini ya. Memang dulu dia ini apa sering usil ke orang. Mhm. Nah sekarang karena sudah banyak lalu lalang lintas semua, dia pindah ke bawah yang ke sebelah sana tadi yang rimbun. Oh iya, yang tadi Ya. ya, soroti itu. Tapi dia tetap ini rumahnya, cuman dia tempat tinggal mainnya sekarang udah di sana. Ini tetap tempat dia. Ya, 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 masih wilayah dia lah itu. wilayah dia. Jadi kalau kita sendiri jalan kita, ya pasti dia di depan kita udah berdiri atau, tapi dia tidak mengganggu orang sebenarnya. Ya cuman diem mungkin. Cuma dia diam, membelakangin. Membelakang, dia tidak pernah buat natap orang. Jadi dia ngebelakangin atau menyamping. Jadi orang lewat dia menyamping. Nah cuman orang jadi takut. Ya, jadi takut kan. Karena dia namakan manusia jin. Jadi ketika orang lihat lagi gitu, siapa nih perempuan, dia kan cakep ini. Ya. Mila ini cakep orang. Pas lewat dilihat lagi, Udah nggak ada ya. udah nggak ada. Ya, jadi orang kaget ya. Iya. Jadi mitos tempat ini memang benar ini pemirsa. Dari rekomendasi para warga di sini, orang kampung di sini bilang ini pohon jambu suka mengganggu orang yang mau mendaki. Sebelah sana kan ada gunung. Nah, jadi pendaki itu melewati sini kalau mau ke Gunung Guntur. Dulu pernah terjadi kesurupan di sini. Inilah di bawah pohon ini. Terus kalau mobil gitu, truk yang bawa pasir itu suka, kalau tidak gardanya patah, Mogok ya di sini. mogok di sini gitu. Oh iya. Itu sering. Itu jauh ke belakang, bukan sekarang ini. Kalau sekarang dia sudah nggak ada, memang ini memang tempatnya gitu. Cuman sekarang dia sudah berpindah ke sebelah barat. Kalau ngambil sana barat ya. Selatan. Ya, kita mudah-mudahan bisa sampai ke tempat lokasi dia sekarang ya. Kali ya suara monyet gitu ya.
Dengar suara tuh. Ya. Dia tahu kita mau menuju ke sana. Sudah kasih, Kode ya. sudah mengasih kode dia. Nah itu, itu burung menandakan ada makhluk sini besar. Kalau gitu suara pocong, kalau ini kode-kode kuntilanak atau kode-kode sundal bolong. Sundal bolong sama dengan kuntilanak, suara gitu. Ini memang ke sini, cuman iya ke sini. Nah, ini ya tujuan kita. Iya ke sini. Ada yang teriak. Kayak ada yang teriak. Ya ke sini. Nah, ke sini. Bisa lewat sini. Kita sudah disambut. Ya. Ketika kita mau masuk juga nih. Ya Rijal Goib, Adil Goib, saya undang untuk kamu hadir di tempat ini. Sirullah, Syat, Sifatullah, Syatullah, Sirullah, Syatullah, Syatullah, Hududullah, Sirullah, Syatullah, Sifatullah, Hududullah. Allahu Akbar. Ini tempat dia sekarang gitu. Ya. Di sini juga suasana monyet siluman. Nah, di sini tempat dia sekarang. Dia tempatnya main di sini. Kumpul di sini gitu. Ya. Cuman kita susah untuk ngelacak masuk. Dia nggak ada jalan kita. Rumputnya terlalu tinggi, itu susah mau ke situ. Wah, rumputnya. Ini kayak batu ya bukan? Iya. Oh iya batu ini. Di situ dia sekarang. Kita tunggu, permisa. Ini saya lagi ngebuka tabir gerbang dia, maka biar kita tunggu beberapa menit. Saya coba buka gerbang tempat alam dia ini, supaya bisa dilihat mata kameramen, bisa masuk di kamera kita gitu. Ini ada satu naik ke atas narik saya nih. Ya coba saya. Bismillah. Ya. Bentar. Ada pegangan tahanan. Ada. Duh. Bisa. Inilah tempatnya pemirsa sekarang. Ini tempat dia pemirsa. Di depan ini coba di nah ini
Sekarang dia sudah pindah sini. Inilah istananya. Nah, di sini dia bisa. Di sini rumah yang dijagain sama perempuan yang sudah tua. Ini. Ini nggak dibabat ya sebelah sana ya? Ya. Jadi yang orang melihat kuntilanak itu, inilah dia jelmaannya nih. Yang disebut Smila. Dia udah sangat tua, tapi dia bisa menjadi muda sekitar umur 17, 18, 20. Iya. Di Juga sini. Ya kalau pemirsa jin. bisa melihat di pohon yang mati ini, nah di sini dia. Ini tempat rumahnya nih. Sekarang udah pindah ke sini dia. Dan dia dikawal sama pasukan monyet. Astagfirullahaladzim. Kamera blur nggak coba? Di zoom, difokusin ya. Ya rijal goib, ya ahlil goib, wujud maujud, ya jin yang ada di sini, wujud maujud, Allah. Allah, wujud. Dengan sungguhan bersuara jauh. Dia tidak mau mendekat pemirsa ke kita karena dia merasa takut atau apa. Ini terbalik nih. Kita sebenarnya takut sama jin, ini terbalik, jin malah takut sama manusia. Maka mereka tidak ada atraksi goyang pun sedikit. Dia sembunyi semua di dalam ini, sembunyi semuanya. Tapi nggak ganggu masyarakat di sini kan, Mas ya? Dia ganggu kalau babat ini habis. Tapi dengan kita dia masuk, dia nggak mau ditanya. Jadi di sini monyet, ular juga ada, menjadi satu. Masya Allah. Ini sumbernya pemirsa. Jadi di sini bukan karuhun. Ini beda. Siluman semua ini mana? Sini siluman sama kuntilanak, yaitu Mila ini sama Miji. Ada yang mau datang dari sana ke saya ya? Kenapa tempat saya harus diganggu? Kata Dia. Ya kata mereka ya. Kami tidak mengganggu kamu. Kami juga tidak mengganggu bangsa kamu, enggak. Kami cuma membuka tabir mitos. Tapi mohon kami juga jangan diganggu. Kita sama-sama. Anda melihat saya tahu ini di pohon ini Anda ada, tapi Anda tidak mau mewujudkan. Anda menyatu dengan batang pohon, jadi dia kayak bunglon menyatu. Dia tidak. Mau hujud-hujud itu. Baru saya ngomong di atas, di sini yang keluar.
Jangan ke saya, wujud. Wujud tampilkan aja. Di depan saya gini ya, di depan aja tampilin. Nah ini terus hati-hati. Dia memberi kabar hati-hati. Hati-hati kepada dia, bukan kepada kita. Pindah ke sini deh. Ngobrol Ya, ya. Dia pindah ke sini, kawan. Kita sekarang kelilingin di sini ada 3 orang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dzara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin ila tarikan ya ruq bi khairin ya rahman. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu. Wallahu kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi tadi binatang-binatang itu bukan binatang itu. Dari sana ke sini aja sekejap dia bunyi, langsung ada di sini. Oh iya. Bunyi sana tiba-tiba sudah ada di sini. Terbangnya tidak kelihatan, umpannya nggak kelihatan, itu makhluk. Jadi sekarang suaranya sudah agak mulai meredah, nggak ada. Jadi di bawah kita juga ini ada, tapi dia sudah malah menghindar dari kita dia. Jadi makhluk-makhluk juga udah menghilang. Tadi suara-suara, mudahan aja suara itu masuk ke kamera kita, suara. Ya kalau para spiritual atau para indigo mengerti tentang suara binatang yang mengundang makhluk atau melihat jin-jin. Jadi makhluk itu menandakan Gundurwo di sini. Di sini semua gitu. Ya. Jadi yang makhluk kayak seperti kuntilanak seperti ini malah mereka menghindar. Karena marah tadi yang turun itu yang pentolannya. Itu asli di sini dia gitu. Atau undangan? Dari Guntur. Undangan dia. Ya. Oh, dia dari undangan. Dari Guntur sama dari Lawang. Yang Lawang. Muka tapi badan nggak ada nih, kemana badannya? Di balik rumput ini pemirsa. Kalau para indigo atau yang mata batinnya peka, di sini ada sosok makhluk, cuman masih kelihatan kepalanya tapi badannya nggak kelihatan karena ini ada rumput, ada daun. Jadi kita bukan paranormal yang pakai alat, tapi kita pakai mata aja lihatnya. Ya, dia sejenis macan kumbang. Dia itu. Jadi jelmaan macan kumbang. Jadi bukan macan kumbang yang tempat kita sana, bukan. Ini lain. Dia juga macan kumbang. Asalnya dari sini juga dia.
Dia dari keluar. sekitar sini dia. Oh, Jadi sini sebelum dibikin dia sudah ada dia sebelum ini ada jalan dia sudah di sini. Jadi kalau yang kuntilanak itu, yang Neng Mila itu bukan yang asli dari sini malah dia. dari mana dia itu? Yang Neng Mila ini malah memang korin, tapi korin yang tidak diterima bumi yang sudah lama, jadi dia larinya malah ke hutan. Jadi dia apa, kemana aja bertebarangan gitu ya, Memang dimana dia korin. mencari tempat Ya, gitu ya. Tapi dia perempuan gitu ya, perempuan nggak dia. diterima lagi kayak diterima bumi. Iya, dia perempuan karena waktu masih jaya hidupnya itu sebagai sinden penjual diri itu. Jadi pemakai barang banyak di badannya, segala susuk segala. Maka sini berterbangan seperti kayak susuk-susuk tuh berterbangan. Iya, iya. Or kemungkinan banyak ya, energi. Berarti dia udah ratusan tahun ya. Wah, dia lama. Zaman, Ya, sinden-sinden kayak zaman kerajaan bukan itu? zaman masih zaman kerajaan. Jadi dia meninggalnya susah. Cuman dia kalau ada undangan Kayak muda ya gitu. para sinden. Jadi kalau orang dengar wayang atau sinden gitu atau main suling, dia langsung nari. Kalau ada suling. Jadi maka dia bilang kalau ada suara suling, sindennya langsung ikut nari. Nah, dia pesinden. Karena dulunya dia pas jadi manusia dia sebagai sinden gitu. Iya, sebagai penari itulah. Cuman dia banyak masang. Kekuatan pemasang pemanis lah, kayak orang dulu apa aja dipasang. Iya. Dan ketika dia meninggal itu maka dia nggak diterima, maka dia gentayangan ratusan tahun kemana-mana sampai ke hutan sinilah. Sampai ke sini. Nah, disinilah dia terakhirnya mungkin ya. Ya, yang ngasih tahu ini. Cuman dia nggak mau dikasih tahu namanya. Ini laki-laki sangar orangnya. Dia nggak mau ngasih tahu, cuman dia bilang informasi doang gitu. Ya, tujuan kamu ke sana, kenapa ke tempat saya, kenapa ke sini. Ya, saya nggak mau ribut dengan situ. Dia nggak mau ribut masalah dengan anak Adam. Iya. Kalau yang ini tuh dia nggak mau ribut. Iya. Sama anak Adam. Dan nggak ganggu juga, nggak ganggu, dia nggak mau ganggu. Iya. Memang tempatnya. Jadi kalaupun mau nebang ini silakan aja, tapi ngomong dengan amit-amit ke dia. Punten dulu. Maaf. Harus ada adab ya. Ya, dia ada beradab. Cuman mukanya memang serem. Rambutnya panjang, mukanya besar banget. Jadi ininya besar. Kepalanya gitu. Iya, kepalanya. Badannya nggak kelihatan. Ininya, jadi batok kepalanya ini seginilah, kayak baskom. Dia bentuknya seperti apa tuh? Seperti manusia biasa. Kayak manusia, cuman dia besar mukanya. Kepalanya besar gitu. Iya, ininya aja. Bulat. Ini rambutnya aja panjang, jabrik. Model kayak rambut yang gerindil. Oh, kayak keribo gitu bukan? Ya, kayak yang itulah rambut kayak ular-ular gitu kusut gitu kan. Enggak. Saya enggak. Oh, enggak. Jangan diperdalam lagi ya tentang dia ya. Iya. Terus mana dia suruh malah ke sini. Kalau mau nyari instruksi lagi ke sini. Kemana sini? Ya terserah Be. Ini kan memang sih kalau waktu kita terserah aja. Aduh. Ini sudah larut. Dan kita tidak hanya mendapatkan info sedikit tentang makhluk yang ada sini. Jadi makhluk yang ada yang dulu mengganggu orang sekarang sudah nggak ada di situ. Mereka sudah pindah dari dulu. Jadi sudah bertempat tinggal di sini. Kalau di sini silakan orang berkebun nggak apa-apa. Cuman harus ada
santunlah kepada dia gitu. Jangan main babat, karena sebelum ini tanah ini ada, dia sudah ada di sini. Jadi kalau saya salah dalam perkataan saya dengan tim saya mohon maaf sekali lagi. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung para pemirsa yang menonton, sekali lagi saya minta maaf dan mohon maaf. Kalaupun itu salah, Anda mengatakan dengan ide Anda yang benar, itu hak Anda. Saya hanya membuka mitos. Kalaupun saya salah, wajar saya salah karena saya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.